warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. Aduh. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah kita sudah nyampe di kawasannya Masjid Ghamamah ya. Yang mana tadi kita melewatin Masjid Sayyidina Ali. Yang kedua kita melewatin Masjid Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Kalau diingat biasanya ada pertanyaan, kenapa di sini banyak masjid Ustaz, sedangkan ada Masjid Nabawi yang paling besar? Kenapa ada masjid di sekitarnya? Yang pertama, setiap orang Saudi ini, kepemimpinan orang Saudi, setiap ada tempat yang berhubungan dengan sahabat Nabi atau dengan baginda Nabi, itu diabadikannya sebagai masjid. Masa mau hanya dibangun tempat apa tidak dibentuk masjid, kan kurang estetik lah sebenarnya. Maka dari itu apapun yang berhubungan dengan baginda Nabi itu pasti diabadikan sebagai masjid. Maka dari itu di samping-sampingnya juga di belakang ada Masjid Umar. Di belakang di sana, cuman kita aksesnya agak sedikit jauh, kalau ke sana nanti baliknya agak lama juga. Maka dari itu kita hanya dari dekat-dekat masjid saja. Yang pertama yaitu Masjid Sayyidina Ali. Biar lebih cepat nyampe ke tentang Masjid Nabawi. Yang pertama kita dari Masjid Sayyidina Ali. Masjid Sayyidina Ali adalah sahabat Nabi yang paling kuat, yang mempunyai pedang yang sangat besar. Yaitu nanti Bapak dan Ibu ke Turki itu pasti melihat nanti ke pedangnya Sayyidina Ali, pedangnya, tongkatnya semuanya ada di sana. Jadi nanti Bapak dan Ibu kita lihat, kita sudah melihat yaitu di masjid yang warna putih itu rumahnya Sayyidina Ali. Orang sahabat Nabi yang paling kuat, yang paling tegas juga. Maka dari itu nanti Bapak dan Ibu lihat pedangnya, kita bayangkan bahwasanya Sayyidina Ali ini sangat kuat. Mungkin kalau kita ngangkat pedangnya saja sudah tidak kuat, apalagi buat perang. Maka dari itu itulah keistimewaannya dari Sayyidina Ali. Yang kedua yaitu ya seperti orang Arab tunduknya lebih tinggi. Yang kedua yaitu Masjid Sayyidina Abu Bakar. Di Masjid Sayyidina Abu Bakar yang paling kecil di depannya. Nanti kita foto bersama di depannya. Insya Allah nanti akan foto bersama mulai dari Masjid Ali, Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Ghamamah. Yaitu sama. Disitulah tempat pemukimnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali yang sekarang diabadikan, yang pernah juga didatangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan saat ini diabadikan sebagai masjid. Sahabat Sayyidina Abu Bakar ini sahabat yang paling dicintai, yang ikut berjuang mulai dari A sampai Z. Mulai dari Nabi Muhammad SAW itu mulai dari awal mulanya menerima wahyu dari Allah sampai Nabi Muhammad wafat, itu Sayyidina Abu Bakar yang menemani Nabi Muhammad ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar sampai saat ini, sampai wafatnya baginda Nabi, itu Nabi Muhammad SAW ditemani oleh sahabat yang paling dicintai yaitu Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga yaitu Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah mempunyai dua sejarah. Yang pertama, Ghamamah artinya apa, Bu? Awan hitam. Awan diambil dari kata ghamam. Ghamam artinya awan hitam. Awan hitam. Itu yang pertama. Masuk ke dalam kabilah tersebut. Lalu Nabi Muhammad menginjakkan kakinya di dalam
di dalam apa? Di dalam gerbang, bukan gerbang ya, benteng lah. Itu dulu setiap menginjakkan kaki kanannya masuk ke dalam benteng tersebut, apa yang dilakukan oleh para kabilah tersebut? Langsung bersair bersama-sama dengan mendapatkan apa? Tala'al badaru alaina min syalib wajaban syukru alaina begitulah para sahabat Nabi, para kaum Ansor, kaum Muhajirin semua menyambutnya dengan bergembira, dengan senyuman, dengan maka dari itu Bapak dan Ibu, bila kita bertemu dengan orang jangan lupa tersenyum meskipun kita benci sama orang tersebut, tidak suka, bukan benci. Kalau ada di sini di antara Bapak dan Ibu ada yang dilihat oleh saya agak senyum, apa yang terjadi? Sendal melayang. Senyum seperti saya. Itulah. Maka dari itu setelah disambut dengan gembira Bapak dan Ibu, semua kabilah-kabilah yang berada di dalam Masjidil Nabawi ini yaitu memanggil Nabi Muhammad SAW. Memanggil untuk apa? Nabi Muhammad SAW pasti tahu Nabi Muhammad datang dalam kabilah tersebut pasti akan membangun sebuah rumah dan masjid. Maka dari itu setiap kabilah memanggil Nabi Muhammad. Wahai Nabi, wahai Rasul, berhentilah di rumah saya. Berhentilah di rumah saya. Semua kabilah memanggil seperti itu. Maka dari itu Nabi Muhammad enggan untuk berhenti. Karena kenapa? Kalau berhenti di satu kabilah, pasti di kabilah terlain cemburu sosial. Benar Bang? Setelah cemburu sosial apa yang terjadi? Terjadilah pertas sholat di dalamnya alfen. Berarti alaf 1000 pahala yang akan kita dapatkan bila kita berjemaah di Masjid Nabawi dibandingkan sholat di masjid di luar sana. Kita sholat di masjid luar sana, kita mendapatkan, kalau sholat sendiri kita mendapatkan 1 pahala, kalau kita sholat berjemaah 27 pahala. Akan tapi kalau di Masjid Nabawi kita mendapatkan 1000 Bapak Ibu. Selain itu keistimewaannya kita mendapatkan pahala 1000, kita juga didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kebaikan yang akan datang kepada diri kita. Kalau kita ikhlas, sholatnya, ibadahnya ikhlas. Maka dari itu apapun yang terjadi di sini, kita sakit, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama pasti di sini itu pasti tidak jauh dari kata sakit ujiannya para jemaah umroh dan haji. Betul. Dan kata sakit itu, kalau kita positive thinking, kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rasa tanda sayang kita, rasa tanda sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita tidak sakit, kita lalai dengan ibadah kita. Benar apa enggak? Betul. Kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau kita diberikan sakit, apa yang terjadi? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, itulah rasa sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bayangkan kalau kita, Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada kita, ingin dibikin untuk membangun sebuah pondasi. Setelah itu Nabi Muhammad mengangkat batu agak sedikit jauh sekiluan kata kitab tersebut, lalu diangkut ke tempat di masjid tersebut, lalu dilihatlah oleh orang kabilah-kabilah tersebut, lalu dari Ansor mengatakan kepada kabilah yang lain, sia-sialah amalan-amalan kita, semua apa yang kita ucapkan, semua yang pernah kita selawatkan untuk baginda Nabi, yang semua kita pernah membaca Al-Quran semuanya, maka sia-sialah amalan-amalan tersebut. Bila kita melihat Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala mengangkut batu sendiri untuk membangun sebuah rumahnya. Setelah itu digetarkan semua hatinya, lalu bersair bersama-sama sambil membangun rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung gotong royong 1 hari penuh langsung jadi masjid tersebut. Ada yang mengambil batang kurma, ada yang mengambil rantainya. Maka dari itu saling gotong royong, alhamdulillah jadi sebuah kotak yang ukurannya 70 hastah lebarnya, 60 hastah panjangnya. 1 hasta itu setengah meter. Berarti kali berapa itu? 35 meter kali 30. 30. Maka dari itu, itulah lebarnya Masjid Nabawi di sediamannya.
yaitu adalah Masjid Gumamah. Ghamamah itu artinya diambil dari kata ghamam. Ghamam artinya awan hitam. Kalau ingat, ghamamah diambil dari kata ghamam yang artinya apa, Bu? Awan hitam. Awan hitam. Nabi Muhammad SAW mau dilanjut sejarahnya apa enggak? Boleh. Yang pertama di sini kita harus banyak-banyak melatih kesabaran juga. Ya. Yang pertama di sini kita mungkin akan menghabiskan waktu setengah jam atau sampai 1 jam. Siap kira-kira? Ya. Yakin? Yakin. Yang pertama saya jelaskan tentang Gumamah. Yang kedua tentang awal mulanya pembangunan Masjid Nabawi. Ya. Mau dengerin apa enggak? Dengerin. Yang ketiga yaitu tentang pintu-pintu yang berada di Masjid Nabawi. Yang keempat yaitu tentang keistimewaannya Masjid Nabawi. Kalau nanti ada waktu lagi, kita yang berada di Raudhah, tiang-tiang itu semuanya ada sejarahnya. Kira-kira siap kalau nanti kita waktunya kita nggak terlalu mepet, insya Allah akan dilanjut semuanya tuntas. Insya belajar ta'alim wa muta'alim di dalam Masjid Nabawi itu kita sama halnya kita berperang dengan orang kafir Quraisy. Pahalanya itu kita sama dengan orang kafir Quraisy. Kalau kita berperang dengan para muhajirin, berjihad, berperang demi menegakkan agama Islam, kita sama. Kalau kita belajar di Masjid Nabawi ini, kita sama, Bapak Ibu. Yang belajar dan mengajar juga sama mendapatkan pahalanya. Maka dari itu Bapak dan Ibu, tidak sembarangan orang belajar dan mengajar di Masjid Nabawi. Pasti harus ditanya suratnya, surat perintah dari pemerintahan Arab Saudi. Kalau tidak ada, apa yang terjadi? Syekh langsung ke penjara, Bapak Ibu. Ditanya umroh apa haji. Kalau mukimin langsung dipulangin ke